Oke, hari ini kita bakal cobain sesuatu yang baru, ya kan? Masalah Ethereum ya, masalah smart contract gitu loh. Jadi kan apaan nih gitu kan? Kita ngomong dari blockchain dulu deh, teknologinya namanya blockchain, ya kan? Terus abis itu mungkin istilah yang sering didengar itu cryptocurrency gitu kan, produk-produknya contohnya Bitcoin, Ethereum dan segala macam. Nah, kalau Bitcoin sendiri itu kan lebih ke aset ya, anggapannya emas digital lah kalau orang bilang gitu kan. Tapi kalau Ethereum ini lebih dari hanya sekedar aset, tapi kita bisa bikin sesuatu di atasnya. Nah, yang ini nih yang kita mau cobain kali ini nih. Ini namanya Remix Ethereum ya, IDE. ID itu tempat buat ngoding lah ya, kayak VS Code kayak gitu juga. Dan yang lucunya adalah dia punya online-nya. Nah ini gue juga baru lihat nih, ada ID desktop, Electron sama VS Code belum nyoba. Tapi kita coba yang online aja yang nggak ribet nginstal-nginstal ya kan. Oke, nah ini kira-kira kayak begini nih. Waduh, rame banget nih ya temen-temen ya. Gue coba bikin file baru deh, belajar smart contract deh. Orang nyebutnya smart contract gitu ya, .sol extensionnya. Jadi kita bisa bikin apaan aja, most of the time bikin smart contract gitu kan. Jadi misalnya si A gitu kan dan si B mau melakukan transaksi, terus abis itu kalau misalnya kondisinya terpenuhi gitu ya istilahnya ya. Nah pada saat udah kondisinya terpenuhi nanti misalnya si B akan ngirimin duit ke A gitu. Most of the time sih kayaknya sih smart contract buat itu. Tapi basically sih ini gue baru nyoba nih ya. Eh dan karena udah programming language jadi gue mikirnya tuh wah ini penggunaannya bisa jauh lebih banyak kayaknya daripada hanya sekedar transaksi ya. Cuman ya udahlah kita coba yang sederhana dulu. Ini ada kata-kata pertama tuh namanya pragma ya. Pragma ini lebih ke versioning sih. Nah di sini gue bisa lihat versionnya berapa di. Ntar gue cek kamera dulu guys. Oh kamera aman ya. Di gue samain aja dulu 022 ya. Oke. Terus ceritanya kita mau bikin kontrak nih, kontrak pertama kita gitu kan. Itu pakai keyword contract ya kan. Terus gue kasih nama deh belajar smart contract gitulah ya. Ini entah apa-apa kita mau buat nih. Oke. Terus ini mirip sama ini kalau teman-teman suka pakai JavaScript atau Python, ini nggak mirip sih ya. Kalau itu kan lebih ke kecuali TypeScript. TypeScript dia static ya. Ini lebih mirip ke Java kayaknya deh atau Dart atau mungkin Golang ya kan statically typing gitu ya. Jadi kita mesti ngasih tahu dulu tipenya apa. Ya, gue mau pakai tipe UNT nih lah ya. Misalnya nomor favorit gitu ya, favorit. Nah gue kasih nomor favorit gitu ya, programnya nggak jelas ini namanya juga cuma nyobain doang. Terus kita bisa bikin function ya, kita bikin function, kita kasih nama misalnya tambah simpan nomor gitu ya, kita bakal nyimpan sebuah nomor. Gua mau passing sesuatu yang sama persis gitu ya, gua kasih nama yang mirip nomor favorit. Terus gue mau bikin ini jadi public ya. Terus abis itu gue mau save nomor favorit yang di atas sama dengan yang gue passing. Nomor favorit yang gue passing nih. Nah ini udah save. Nah ini by the way bisa dipilih auto compile ya. Jadi kalau ada yang salah, set. Nah dia langsung error nih tuh. Coy gue mintanya titik koma, kenapa lo ngasih gue curly braces ya kan. Ya udah guys tenang sabar gue kasih lu titik koma gitu kan. Nah sesudah itu kita bisa coba deploy. Nah kita coba deploy dulu nih ya. Nah udah kelihatan ya temen-temen ya, simpan nomor, gue simpan nomor 30 gitu kan. Cuman kagak kelihatan ini kan, ini udah mulai kesimpan ya. Tapi paling nggak kita coba bahas dulu nih ya. Ada tulisan debug kan, kita bisa lihat yang paling bawah. Nah ini statusnya transactionnya oke, mine. Wah, disikat sama miner langsung nih ya kan. Block numbernya 2 from ini address kita yang ngirim to-nya ke siapa gitu kan, ke sini ya kan. Ini smart kontraknya gitu kan, ini gasnya, fee yang mesti dikeluarin gitu kan. Ya segala macam informasinya lah ya, untuk kan nomor favoritnya sama dengan 30 tapi nggak kelihatan nih. Kita bisa bikin kelihatan gimana caranya, kita bisa tinggal tulis public. Ini agak lucu sih ya kalau menurut gue. Pas di save terus gue deploy,
Dia langsung nongol di sini nih. Ada kotak baru lagi namanya nomor favorit gitu kan. Nah, ini kita bisa tulis misalnya jadi 30 dulu deh ya. Kita simpan nomornya, terus nomor favoritnya kita lihat 30 ya. Kalau kita jadiin 39 misalnya gitu. Ini kelihatan ya, kelempar udah ke distributed, kok distributed sih, mereka nyebutnya decentralized ya, decentralized compute lah, atau kok decentralized network lah. Set 39. Menurut gue ini menarik ya, jadi dalam artian gini loh, kalian mau nyebutnya cryptocurrency ataupun blockchain atau mau nyebut Bitcoin atau Ethereum gitu ya. Kalau kalian nggak coba ngerti gitu ya, atau nyebur sekalian kayak gini nih, nyobain gitu kan, oh ini apaan gitu, oh ini manfaatnya ternyata jelas gitu kan. Kalau kita nggak nyoba langsung, cuman baca doang kan nggak asik ya kan. Makanya ini gue mau cobain gitu kan, dan ternyata unik juga gitu kan ya. Gue saranin sih kalau teman-teman yang penasaran terkait dengan dunia perblockchainan gitu kan, kenapa enggak gitu kan, ini ID-nya juga online lagi, tinggal nyoba doang gitu ya. Gitu kira-kira aplikasi yang gak jelas ini ya, semoga bermanfaat.